Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Modal, Tingkat Bunga, dan Keuangan Perusahaan selama 20 menit ke depan yang akan dibacakan oleh saya, Rizna Amelia, dan Rizquita Alwani Salsabila. Adapun isi dari materi yang akan kami bacakan yaitu struktur modal, tingkat suku bunga, dan kinerja keuangan perusahaan. Baik, sekarang saya akan mulai membacakan materi yang pertama yaitu struktur modal. Struktur modal merupakan proporsi keuangan utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan modal sendiri yang digunakan untuk pemenuhan kebutuhan belanja perusahaan. Kemudian slide selanjutnya komponen struktur modal. Komponen struktur modal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Yang pertama modal asing. Modal asing atau utang sendiri dibagi menjadi 3 golongan diantaranya, utang jangka pendek, utang jangka menengah, dan utang jangka panjang. Kedua, modal sendiri. Modal sendiri di dalam suatu perusahaan yang terbentuk perseroan terdiri dari modal saham, cadangan, laba ditahan. Kemudian teori struktur modal. Yang pertama trade-off teori. Teori trade-off berusaha menemukan rasio utang yang optimal dengan mempertimbangkan antara manfaat dan biaya dari penggunaan utang. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal optimal akan tercapai bila nilai tambah dari penggunaan utang yang berupa penghematan pajak dapat menutupi peningkatan biaya finansial distress sehubungan dengan penggunaan utang. Yang kedua, pecking order teori. Pecking order teori yang didasarkan pada temuan dari Myers dan Makhlouf menyatakan bahwa perusahaan memiliki preferensi dalam memilih sumber pendanaannya. Teori ini menyatakan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan dana internal pada eksternal. Yang terakhir, agensi teori. Teori ini mengasumsikan bahwa keberadaan utang dengan kewajiban tetapnya yang harus dipenuhi perusahaan berupa cicilan pokok dan bunga akan membuat aliran cash flow perusahaan digunakan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Penggunaan cash flow perusahaan tersebut akan mencegah manajer untuk menggunakan sumber daya perusahaan secara serampangan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama, tingkat penjualan. Perusahaan dengan penjualan stabil, cash flow relatif stabil, sehingga dapat menggunakan hutang relatif besar. Kedua, struktur aktiva. Perusahaan dengan aktiva tetap besar, sehingga kolateral dapat menggunakan hutang relatif besar. Ketiga, tingkat pertumbuhan perusahaan. Semakin cepat pertumbuhan perusahaan, semakin besar kebutuhan dana untuk ekspansi. Keempat, profitabilitas. Menyatakan bahwa urutan pembiayaan, laba ditahan, hutang, jual saham baru untuk menghindari pengawasan eksternal. Kelima, variabel laba dan perlindungan pajak. Jika variabel kecil, besar kemungkinan menanggung beban tetap dari hutang. Penggunaan hutang memberi manfaat perlindungan pajak. Keenam, skala perusahaan. Perusahaan besar memiliki akses besar masuk pasar modal, sehingga ada korelasi positif antara skala perusahaan dengan debt to book value of equity ratio. Ketujuh, kondisi intern perusahaan dan ekonomi makro. Saat yang tepat menjual saham atau obligasi, tingkat bunga pasar rendah dan pasar bursa sedang bullish lawan dari bearish. Berikutnya pendekatan konsep penilaian struktur modal. Yang pertama, pendekatan laba bersih, net income approach. Pendekatan ini dapat diasumsikan investor mengkapitalisasi atau menilai laba perusahaan dengan tingkat kapitalisasi yang konstan dan perusahaan dapat meningkatkan jumlah utangnya dengan tingkat biaya utang yang juga konstanta. Hal ini juga dapat diartikan karena tingkat kapitalisasi dan tingkat biaya hutang konstanta atau tetap
maka semakin besar jumlah utang perusahaan, maka biaya modal rata-rata tertimbang akan semakin kecil. Yang kedua, teori pendekatan laba operasi bersih. Teori ini diasumsikan biaya modal rata-rata ketimbang konstan. Berapapun jumlah utang perusahaan, tetap dalam teori ini, para investor mempunyai sudut pandang yang berbeda-beda. Yang pertama, biaya utang konstan sama seperti pendekatan laba bersih. Kedua, utang perusahaan meningkat, risiko perusahaan ikut meningkat. Oleh karena itu, manajemen menuntut agar keuntungan perusahaan juga meningkat. Konsekuensinya biaya modal rata-rata tertimbang konstan dan keputusan struktur modal menjadi tidak penting. Tingkat suku bunga. Suku bunga adalah nilai, tingkat, harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Tingkat suku bunga diatur dan ditetapkan oleh pemerintah yang bertujuan untuk diperhitungkan karena rata-rata para investor yang selalu mengharapkan hasil investasi lebih besar. Penetapan tingkat suku bunga dilakukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Suku bunga dengan tenor 1 bulan yang diumumkan oleh Bank Indonesia secara periodik untuk jangka waktu tertentu yang berfungsi sebagai sinyal atau stance kebijakan moneter. Kemudian materi berikutnya akan dibacakan oleh Saudari Rizquita Alwani Salsabila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizquita Salsabila akan melanjutkan membacakan materi yaitu tingkat suku bunga. Yang pertama, apa itu tingkat suku bunga? Tingkat suku bunga adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari pengguna dana investasi atas dasar perhitungan nilai ekonomis dalam periode waktu tertentu. Teori suku bunga yang pertama itu teori klasik, yang kedua teori Keynesian, referensi likuiditas. Jenis-jenis suku bunga yang pertama itu jenis bunga nominal, yang kedua jenis bunga real, yang ketiga jenis bunga simpanan, dan yang terakhir jenis bunga pinjaman atau kredit. Fungsi suku bunga yang pertama membantu mengalirnya tabungan berjalan ke arah investasi guna mendukung pertumbuhan perekonomian. Yang kedua, mendistribusikan jumlah kredit yang tersedia pada umumnya untuk memberikan dana kredit kepada proyek investasi yang menjanjikan hasil tertinggi. Yang ketiga, menyeimbangkan jumlah uang beredar dengan permintaan akan uang dari suatu negara. Yang terakhir, merupakan alat pentingnya menyangkut kebijakan pemerintah melalui pengaruhnya terhadap jumlah tabungan dan investasi. Faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga, yang pertama kebutuhan dana, kualitas jaminan, kebijaksanaan pemerintah, reputasi perusahaan, target laba, jangka waktu, persaingan, produk yang kompetitif, hubungan baik, dan jaminan pihak ketiga. Kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan adalah suatu keberhasilan yang dicapai suatu perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan tersebut sehingga diperoleh hasil pengelolaan yang baik. Kinerja dalam suatu perusahaan merupakan suatu ukuran prestasi dari perusahaan yang bisa menghasilkan keuntungan, di mana keuntungan tersebut merupakan salah satu alat yang digunakan oleh para manajer. Rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas merupakan salah satu indikator yang penting untuk menilai suatu perusahaan. Rasio profitabilitas, rasio likuiditas, liquidity ratio, merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Rasio solvabilitas.
Rasio likuiditas liquidity ratio merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas adalah rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sebuah sumber daya yang ada padanya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.